Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Tita Fitriani dari kelompok 4 bersama teman-teman saya Nurila Mutmaina, Putri Amelia Azlin, Putri Ayuni, Ramhatika Putri Adinda, Raja Ali Husin. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih pada dosen pengapu kami, Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Dengan ini kami ingin menyampaikan materi berupa Kemoterapeutika pada penyakit kausal yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan lain-lain digunakan obat-obatan yang tergolong dalam golongan besar kemoterapeutika. Kemoterapeutika adalah obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amoeba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya tanpa merusak jaringan tubuh manusia. Golongan obat yang termasuk kelompok kemoterapeutika adalah antibiotik, antimalaria, anti-amoeba, antihelmintika, antivirus, anti-jamur, anti-neoplatika atau sitostika, anti-tuberkulosis, dan anti-lepra. Yang pertama, antibiotik. Antibiotik adalah senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia bakteri sehingga dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhannya. Mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik merusak dinding sel bakteri dengan menghambat sintesis enzim inaktivasi enzim sehingga menyebabkan sel lisis dan menghambat kelangsungan hidup bakteri. Antibiotik ini menghambat sintesis dinding sel terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan. Dinding sel menentukan bentuk, karakteristik, dan berfungsi melindungi bagian dalam sel terhadap perubahan tekanan osmotik dan kondisi lingkungan. Antibiotik yang termasuk dalam golongan ini adalah beta-laktam. Yang kedua, menghambat sintesis protein bakteri. Antibiotik ini menghambat sintesis protein berlangsung pada ribosom, sehingga sel mikroba tidak terbentuk dengan sempurna. Antibiotik golongan ini bersifat selektif karena dapat membedakan antara ribosom bakteri dan gen ribosom manusia. Antibiotik yang termasuk dalam golongan ini adalah makrolida, aminoglikosida, tetrasiklin, dan kloranfenikol. Yang ketiga, menghambat fungsi membran sel bakteri. Molekul lipoprotein dari membran dikacaukan pembentukannya sehingga mempengaruhi permeabilitas membran sel tersebut dan menyebabkan kerusakan. Kerusakan membran sel bakteri menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting sel bakteri seperti protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain. Antibiotik yang bekerja dengan cara seperti ini adalah kelompok polipeptida dan senyawa imidazol. Yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat. Antibiotik ini menghambat transkripsi dan replikasi asam nukleat pada inti DNA dan RNA sehingga sel bakteri tidak berkembang. Antibiotik yang termasuk dalam golongan ini adalah quinolone, rifampisin, dan actinomycin, D-asam nalidiksat, linkosamid, meronidazol. Yang kelima, menghambat sintesis asam nukleat. Terdapat obat-obat yang dapat menjadi saingan kerja zat penting dalam sel bakteri untuk melakukan proses metabolisme, sehingga fungsi zat-zat penting dalam sel bakteri tersebut tergantikan oleh obat-obat tersebut dan membuat proses metabolisme sel bakteri terhenti. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah sulfonamid, trimetoprim, PAS, dan INH. Lalu ada efek samping. Yang pertama, sensitasi atau hipersensitif, merupakan efek yang timbul berupa kepekaan yang berlebihan akibat penggunaan antibiotik. Biasanya berupa reaksi hipersensitif atau alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, bentol-bentol, atau lebih hebat lagi dapat terjadi shock. Contohnya pada penggunaan penisilin dan kloramfenikol. Yang kedua, ada resistensi, merupakan keadaan saat bakteri tidak peka lagi terhadap antibiotik yang bersangkutan. Hal ini dapat timbul akibat penggunaan obat dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi yang kurang lama sehingga bakteri tidak musnah seluruhnya, dan justru menyebabkan makin berkembangnya bakteri yang lebih tahan terhadap antibiotik tersebut. Lalu yang ketiga ada suprainfeksi,
merupakan infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan yang bersifat dan penyebab infeksinya berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Penggunaan antibiotik spektrum luas merupakan faktor yang dapat menimbulkan suprainfeksi akibat terganggunya keseimbangan bakteri yang lebih kuat atau resistensi akan kehilangan saingan dan berkuasa menimbulkan infeksi baru. Misalnya timbul jamur, Minella albicans dan Candida albicans. Suprainfeksi juga dapat timbul akibat penggunaan kortikosteroid dan imunosupresan lainnya. Lalu ada pengelompokan antibiotik. Yang pertama berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap bakteri. A. Bakterisida, yaitu obat pada dosis lazim berkhasiat untuk mematikan kuman. Misalnya penisilin, cefalosporin, polipeptida, rifampicin, quinolone, aminoglikosida, INH, cotrimoxazole. Lalu yang kedua ada bakteriostatika, yaitu obat yang pada dosis lazim berkhasiat menghentikan pertumbuhan dan pembiakan bakteri, sedang pemusnahan selanjutnya dilakukan oleh tubuh sendiri secara fagositosis. Contohnya sulfonamid, kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida, linkomisin, dan asam fusidat. Lalu berdasarkan luar aktivitasnya, banyak sedikit jenis bakteri gram positif atau gram negatif yang mati. Yang pertama antibiotik narrow spectrum atau aktivitas sempit. Obat ini aktif terhadap satu atau beberapa jenis bakteri saja, atau bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif saja. Contohnya yang pertama bakteri gram positif, yaitu penisilin G, penisilin V, erythromycin, kenamisin, clindamycin, asam fusidat. Yang kedua bakteri gram negatif, streptomycin, gentamicin, polymyxin B, dan asam nalidiksat. Yang kedua ada antibiotik broad spectrum atau aktivitas luas. Obat yang berkhasiat terhadap semua jenis bakteri, baik jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya ampicillin, cefalosporin, tetrasiklin, rifampicin, dan kloramfenikol. Lalu ada golongan penisilin, merupakan antibiotik pertama yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 di London. Dikembangkan oleh Florey untuk penggunaan sistemik dengan menggunakan biakan Penicillium notatum. Penisilin termasuk antibiotik golongan beta-laktam karena memiliki rumus bangun dengan struktur seperti cincin beta-laktam, yang merupakan syarat mutlak untuk menunjukkan khasiatnya. Struktur umum antibiotik penisilin: jika cincin menjadi terbuka oleh enzim beta-laktamase atau penisilin dan cefalosporinase, maka khasiat antibakteri atau aktivitas antibiotik penisilin menjadi lenyap. Mekanisme kerja golongan penisilin dengan merintangi atau menghambat pembentukan atau sintesis dinding sel bakteri. Resistensi terbentuk saat bakteri membentuk enzim beta-laktamase atau bakteri mengubah bentuknya menjadi bakteri huruf L, yaitu bentuk bakteri tanpa dinding sel. Bakteri bentuk L dapat menimbulkan infeksi kronis, misalnya infeksi paru-paru dan saluran kemih karena lama berkembangnya, tetapi dapat dengan mudah dimatikan dengan cotrimoxazole atau tetrasiklin. Penisilin spektrum sempit, yaitu penisilin G, penisilin V, penisilin tahap penisilinase. Penisilin spektrum luas yaitu ampicillin, amoxicillin, antipseudomonas, dan piperacillin. Lalu ada golongan cefalosporin, diperoleh dari biaan Cephalosporinum acremonium. Daya antimikrobanya terletak pada cincin beta-laktam. Mekanisme kerjanya berdasarkan perintangan sintesis dinding sel dengan cairan inhibisi dari sintesis mukopeptida di dinding sel bakteri. Biasanya bersifat bakterisida. Beberapa kelebihan cefalosporin dibandingkan dengan penisilin yaitu spektrum antibakterinya lebih luas tetapi tidak mencakup enterococcus dan kuman anaerob. Resisten terhadap penisilinase asal Staphylococcus tetapi tidak aktif terhadap Staphylococcus yang resisten terhadap metisilin atau MRSA. Walaupun aktivitasnya luas, namun cefalosporin bukan merupakan obat pilihan pertama untuk penyakit maupun manapun karena masih terdapat obat-obat lain yang kurang lebih sama khasiatnya dan lebih murah harganya. Efek samping yang terpenting pada penggunaan oral berupa gangguan lambung, usus, dan reaksi-reaksi alergi. Pada penggunaan 4 sering terjadi tromboflebitis dan nyeri di tempat suntik.
Sefalosporin diklasifikasikan menjadi 4 generasi berbeda. Yang pertama, generasi pertama, efektif terhadap sebagian organisme gram positif dan beberapa organisme gram negatif. Digunakan terutama untuk infeksi Klebsiella dan yang resistensi dengan penisilin dan sulfonamid pada infeksi saluran kemih. Cefapirin dan cefazolin digunakan secara parenteral. Lainnya dapat diberikan secara oral. Cefalosporin tidak menembus cairan cerebrospinal. Lalu generasi kedua, untuk memperluas spektrum generasi pertama termasuk memasukkan Haemophilus, influenza, dan beberapa proteus. Digunakan terutama dalam pengobatan saluran urin, tulang, dan infeksi jaringan lunak, dan profilaksis dalam berbagai prosedur bedah. Digunakan pada infeksi serius yang resisten terhadap amoksisilin dan cefalosporin generasi pertama. Diberikan secara oral. Cefaclor dan cefuroxim lainnya pemberiannya secara parenteral. Lalu generasi ketiga memiliki aktivitas lebih luas pada gram negatif dan aktivitas berkurang pada gram positif dibandingkan generasi kedua. Generasi ketiga termasuk cefotaxim yang ampuh terhadap Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae, dan Enterobacteria. Semua diberikan parenteral. Cefixim diberikan secara oral. Digunakan terutama untuk infeksi gram negatif yang serius, tunggal maupun kombinasi dengan aminoglikosida. Generasi keempat, aktivitas terbesar terhadap gram negatif di antara 4 generasi dan aktivitas minimal terhadap gram positif. Contohnya generasi pertama, cefradin, cefalexin, dan cefradoxil. Generasi kedua, cefuroxim, cefaclor, cefamandol. Generasi ketiga, cefataxim, ceftriaxone, cefixim. Generasi keempat, cefepim, cefpiron. Golongan beta-laktam lainnya, Astreona mempunyai satu cincin beta-laktam atau monobaktam. Kelompok Carbapenem, Imipenem, Meropenem. Lalu yang ketiga, golongan aminoglikosida dihasilkan oleh jamur dari golongan Streptomyces dan Micromonospora. Tahun 1943 berhasil diisolasi suatu turunan Streptomyces griseus yang menghasilkan streptomycin yang aktif terutama terhadap mikroba gram negatif termasuk basil tuberkulosis. Mekanisme kerjanya mengikatkan diri pada ribosom sel-sel bakteri sehingga mengacaukan biosintesis protein bakteri. Penggolongannya, 1 molekul gula amino dalam molekulnya yaitu streptomycin, 2 molekul gula amino dalam molekulnya yaitu kanamycin dan turunannya mikasin dan dibekasin, gentamycin dan turunannya netilmycin dan tobramycin. 3 molekul gula amino dalam molekulnya yaitu neomycin, framisetin, dan paramosisin. Yang keempat ada golongan chloramphenicol, diisolasi pertama kali pada tahun 1974 dari Streptomyces venezuelae. Tetapi saat ini sudah dibuat secara sintesis, merupakan antibiotik dengan spektrum luas dan memiliki daya antimikroba yang kuat. Karena toksisitasnya, penggunaan sistemik sebaiknya dicadangkan untuk infeksi berakibat Haemophilus influenza, demam tifoid, meningitis, abses otak, dan infeksi berat lainnya. Bentuk sediaan tetes mata digunakan untuk konjungtivitis bakterial. Mekanisme kerjanya merintangi sintesis protein bakteri. Efek sampingnya, kerusakan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan pembuatan eritrosit terganggu sehingga timbul anemia aplastis, gangguan gastrointestinal, mual, muntah, diare, gangguan neuron, sakit kepala, neuritik optik, neuritis perifer. Pada bayi atau bayi prematur dapat menyebabkan Gray baby syndrome. Lalu ada golongan tetrasiklin. Pertama kali ditemukan klortetrasiklin dihasilkan oleh Streptomyces aureofaciens. Oxytetrasiklin dihasilkan oleh Escherichia. Tetrasiklin merupakan obat semisintesis dari klortetrasiklin. Spektrum luas, bersifat bakteriostatik, banyak kejadian resistensi. Mekanisme kerjanya menghambat sintesa protein bakteri. Efek samping, mual, muntah-muntah, diare, sakit kepala, vertigo. Indikasinya bronkitis akut dan kronis, disentri amoeba, pneumonia, kolera. Infeksi saluran empedu, saluran kemih, kulit, dan mata. Kontradiksi, penderita hipersensitif terhadap tetrasiklin.
Golongan makrolida, eritromisin dihasilkan oleh Streptomyces erythraeus di spektrum hampir sama dengan penisilin. Bakteriostatik dengan mekanisme kerjanya merintangi sintesis protein bakteri, tidak stabil dalam asam dan kurang stabil pada suhu kamar. Cara mengatasinya dibuat tablet salut selaput atau menggunakan bentuk esternya, stearat dan estolat. Alternatif pengobatan pengganti penisilin bagi yang sensitif terhadap penisilin. Obat pilihan untuk infeksi klamida, pneumonia, sifilis, dan difteri. Lalu ada spiramisin, spektrum sama dengan eritromisin, hanya lebih lemah. Daya penetrasi ke jaringan mulut, tenggorokan, dan saluran pernafasan lebih baik dari eritromisin klaritromisin. Efektivitas sama dengan eritromisin pada infeksi saluran nafas bawah. Azitromisin, kadar dalam darah dan jaringan lebih tinggi dari eritromisin. Waktu paru lebih panjang, digunakan dalam dosis tunggal untuk infeksi saluran nafas, otot, dan kemih. Roxitromisin tahan asam, absorpsi lebih baik dari eritromisin, efek samping lebih ringan, sering dilaporkan terjadi reaksi alergi. Golongan rifampisin dan asam fusidat. Rifampisin dihasilkan dari Streptomyces mediterranei, bakteriostatik, indikasinya tuberkulosa, lepra. Esonya warna merah pada urin, dahak, keringat, dan air mata. Pemakai lensa kontak dapat menjadi merah permanen. Interaksi obat mengurangi efektivitas estrogen atau pil KB phenytoin. Lalu ada asam fusidat, dihasilkan oleh jamur Fusidum coccineum, satu-satunya antibiotik dengan rumus steroid. Aktivitasnya mirip penisilin tetapi lebih sempit, terbatas pada kuman gram positif terutama Staphylococcus. Bakterostatik, menghambat sintesis protein bakteri, dianjurkan pada radang sumsum tulang belakang, biasa dikonsumsi 8. Golongan lain-lain. Yang pertama ada linkomisin yang berasal dari Streptomyces lincolnensis, bakteriostatik terhadap gram positif. Yang kedua ada clindamycin, derivat terhadap linkomisin. Khasiatnya juga lebih kuat dan banyak digunakan sebagai lotion untuk jerawat. Golongan quinolon yang terbagi atas asam nalidiksat, ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin yang menghambat pembentukan DNA kuman dan hanya dapat digunakan untuk ISK tanpa komplikasi. Ciprofloxacin sendiri terutama aktif terhadap kuman gram negatif termasuk Salmonella Shigella. Terus peringatannya dapat menurunkan kewaspadaan saat berkendara. Sulfonamida merupakan antimikroba pertama tahun 1930-an dan merupakan kemoterapi utama sebelum ditemukannya antibiotik. Selain kemoterapi, derivatif sulfa juga berguna sebagai diuretik dan antidiabetik. Kombinasi sulfonamid, trisulfa, comitrazol, sulfadoksin, dan napirimitin, sulfatazalin. Efek samping dapat berupa kerusakan pada sel-sel darah, reaksi alergi, gangguan pada saluran kemih, dan pencegahan kristal urea dapat digunakan dengan penambahan NaHCO3. Anti jamur merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Dapat terjadi pada kulit dan mukosa. Golongannya terdiri atas antibiotik, derivat imidazol, derivat triazol, asam-asam organik, dan lainnya seperti terbinafin, prioritin, tolnafat, salensufida, naftilin, silkoprosik, haloprobil. Yang pertama griseofulvin dengan indikasi infeksi dermatofistosis kulit kepala, rambut, dan kuku dengan efek samping sakit kepala, mual, dan muntah. Yang kedua ada nistatin dengan efek samping mual, muntah, dan diare. Yang ketiga ada amphoterisin B dengan indikasi kandidiasis intestinal dengan efek samping gangguan fungsi hati dengan sediaan 50 mg per vial. Yang keempat ada asam salisilat yaitu merupakan asam organik berkhasiat fungisida dengan konsentrasi 3-6%. Yang kelima ada miconazol, yang keenam ada ketoconazol dengan efek samping mual dan muntah. Antihiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah kondisi kelebihan lemak yaitu tingginya kadar kolesterol dan trigliserida darah. Biasanya tidak menunjukkan gejala sehingga baru ditemukan bersama dengan evaluasi penyakit aterosklerosis. Lemak di dalam darah terdiri atas kolesterol, trigliserida, fosfolipid. Lipid di dalam tubuh manusia terdiri dari lemak netral juga dikenal sebagai trigliserida. Kompleks ini dapat larut dalam air yang dikenal sebagai lipoprotein. Lipoprotein berfungsi untuk mengangkut lipid dari tempat sintesisnya menuju ke tempat penggunaannya. Sedangkan apolipoprotein bertugas untuk mempertahankan struktur lipoprotein. Ada 5 karakteristik dari jenis-jenis lipoprotein yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Klasifikasi tipe-tipe hiperlipidemia. Yang pertama ada tipe 1 yang sangat jarang dan karakteristik dengan tingginya kilomikron trigliserida dalam darah.
Yang kedua ada tipe 2 yang ditandai dengan peningkatan LDL yang dapat merupakan kondisi awal atau primer. Yang tipe 2 terdiri atas 2 tipe, yaitu hiperlipidemia tipe 2A dan 2B. Tipe 2A ditandai dengan tingginya kadar LDL di dalam darah tapi kadar FLDL-nya normal. Sedangkan tipe 2D ditandai dengan tingginya kadar LDL dan FLDL, kolesterol dan trigliserida dalam darah. Tipe 3 karakteristiknya yaitu meningkatnya kadar LDL dan FLDL remnan. Tipe 4 karakteristiknya yaitu peningkatan kadar trigliserida plasma yang terkandung di dalam FLDL dan kemungkinan adanya berkembang menjadi atherosclerosis. Tipe 5 karakteristiknya terjadi pada peningkatan kadar FDL dan kilomikron sehingga dapat disebut sebagai hipertrigliseridia. Tipe-tipe mekanisme kerja obat. Yang pertama ada inhibitor HMG CoA reduktase. Obatnya sangat efektif dalam menurunkan kolesterol total dan LDL. Contohnya berupa lovastatin, pravastatin, simvastatin, fluvastatin, dan atorvastatin. Resin merupakan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu dalam saluran cerna. Contohnya berupa kolestiramin, kolestipol, dan silosterol. Obat lainnya dapat berupa asam nikotina dan obat fibrat. Yang lainnya dapat berupa inhibitor pada absorpsi kolesterol usul, asam lemak omega 3, dan obat-obat anti-hiper. Berikut adalah tabel yang dimana merupakan cara kerja obat, indikasi obat, efek samping, dan interaksi obatnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.